Baiklah, anak-anak, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Terus selanjutnya mari kita perhatikan beberapa gambar berikut ini, ya. Ada gambar piramida, kemudian ada papan catur, kemudian bintang, ada boneka SpongeBob, juga ada foto, ya, dan juga ada ubin. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu kongruen, sebangun, itu ya. Jadi kalau sebangun itu dua buah bangun dikatakan sebangun jika bentuknya sama, ukurannya bisa berbeda. Tapi kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, maka mana yang kongruen, mana yang sebangun, ya. Nah, di sini, ya, di sini bintang, kemudian ada piramida, ya, yang terpotong atau yang dibagi menjadi dua. Ini ada segitiga kecil, segitiga yang besar. Kemudian ada foto, ini bentuknya, ya, ini bentuknya dua bangun ini sama, ya, ini juga sama, yang ini juga sama. Maka ini kumpulan bangun-bangun yang sebangun. Sedangkan untuk yang boneka SpongeBob itu kan ini ukurannya sama, bentuknya juga sama. Ini kotak-kotak pada papan catur itu juga bentuknya sama, ukurannya juga sama. Begitu juga untuk ubin, ya. Ini maka kumpulan ketiga gambar ini adalah salah satu contoh dari kongruen. Nah, sehingga apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas? Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda. Nah, ini tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini adalah benda-benda yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, jadi ini adalah pengertian dari kesebangunan dan juga pengertian dari kekongruenan. Ya, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Sedangkan untuk dua buah bangun datar yang kongruen itu jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka itu yang disebut dengan kongruen. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, dua buah bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat. Yang pertama, ya, syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak sama besar. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak itu yang mana? Nah, yaitu yang ini, ya. Kita lihat di sini. Ini adalah sudut yang seletak, ya, yang digambarkan oleh lambang sudut yang sama. Nah, itu juga seletak atau bersesuaian. Begitu juga yang ini, ya. Nah, ini juga bersesuaian, dan yang terakhir adalah ini juga seletak atau yang bersesuaian. Ini arti dari bersesuaian atau seletak itu yang bangun, dua buah bangun yang bentuknya sama, sehingga kalau dihimpitkan itu akan seletak gitu ya, atau bersesuaian. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu
jika sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak itu sebanding. Maksudnya sebanding itu kalau dibandingkan itu nanti akan nilainya sama gitu ya. Nah, mana sisi yang bersesuaian? Nah, sisi yang bersesuaian itu ini salah satunya. Nah, ini sisi yang bersesuaian atau yang seletak. Nah, itu juga yang panjangnya 6 dan juga panjangnya 3. Ini juga bersesuaian. Ya, yang begitu juga yang panjangnya 8 dan juga panjangnya 4 di sini ya. Untuk dua bangun yang berbeda ini. Nah, ini juga seletak. Nah, ini kalau kita bandingkan itu nanti nilainya akan sama itu jika sebangun ya. Atau yang dua buah bangun sebangun itu syaratnya itu dua itu ya. Yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian itu seletak ya, atau sama besar. Yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak itu mempunyai perbandingan yang sama atau dikatakan sebanding. Nah, sehingga dari segi 4 ABCD dan EFGH ini sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Besar sudut di AB itu adalah ini ya, sama dengan besar sudut HEF karena ini tadi seletak ya, maka sama besar. Besar sudut ABC sama dengan besar sudut EFG. ABC berarti ini ya. Maaf ya. Ya ini. Kemudian besar sudut BCD itu sama besarnya dengan besar sudut FGH ya. FGH mana FGH? Nah, ini FGH. Kemudian besar sudut CDA itu yang ini itu akan sama dengan besar sudut GHF karena ini bersesuaian. Nah, ini syaratnya itu biar sebangun ya. Kemudian sisinya kalau kita bandingkan ya, sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding AB banding EF. AB banding EF 4:8 itu berarti setengah. Kemudian BC banding FG 5:10 juga setengah. CD banding GH, DA banding HE. Nah, itu kalau dibandingkan itu nilainya setengah. Nah, jadi sama, mempunyai perbandingan yang sama. Nah, kalau sudah memenuhi dua syarat itu, maka dua buah bangun itu bisa dikatakan sebangun ya. Oke, kita lanjut lagi. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol. Nah, simbolnya seperti huruf S tapi S tidur gitu ya. Nah, ini jadi lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang dari kesebangunan. Nah, sehingga sesuai definisi dapat disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH dan dapat ditulis dengan notasi ya, ini ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, ini lambangnya atau simbolnya gitu ya. Oke. Dua bangun datar sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Ya, jadi posisinya itu tidak mempengaruhi bahwa dua bangun datar itu sebangun. Kalau sebangun walaupun posisinya bermacam-macam ya tetap sebangun. Gitu ya. Nah, ini misalkan ini posisinya sama ya, sama-sama seperti itu. Tapi bisa juga seperti ini. Ini tetap sebangun walaupun posisinya yang satu memutar di sana, yang satu memutar begini gitu ya. Nah, ini juga ya. Ini juga masih sebangun. Jadi posisi tidak mempengaruhi kesebangunan. Nah, ini juga begitu ya.
sebangun. Oke. Nah, syarat dua bangun yang sebangun tadi sudah dikatakan, satu, sudut-sudut yang bersama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, perhatikan gambar berikut. Persegi panjang ABCD yang lebarnya 3, panjangnya 5. Persegi panjang PQRS ya, panjangnya 10, lebarnya 5. Kemudian ada persegi panjang KLMN yang panjangnya 15 dan lebarnya 9. Nah, akan kita selidiki apakah ABCD sebangun dengan KLMN. ABCD apa sebangun dengan KLMN? Nah, kita jawab. Sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Mengapa sama? Karena sama-sama persegi panjang, berarti sudutnya 90 derajat. Kemudian syarat yang kedua, AD, panjang AD itu dibandingkan dengan panjang KN, yaitu 3:9 atau 1/3 atau 1:3. Kemudian AB bersesuaian dengan KL, berarti kita bandingkan AB banding KL itu sama dengan 5:15 atau 1:3. Maka AD banding KN sama dengan AB banding KL sama dengan 1:3. Nah, karena yang pertama, syarat pertama sudut-sudut yang berseian sama besar, kemudian sisi-sisi yang berseian itu sebanding karena sama-sama 1:3, maka dapat disimpulkan bahwa bangun ABCD sebangun dengan bangun KLMN. Nah, itu untuk membuktikan dengan mencocokkan dengan syarat-syaratnya ya. Kalau memenuhi dua syarat itu maka bisa dikatakan sebangun. Nah, sekarang kita bandingkan yang lain, apakah ABCD sebangun dengan PQRS? Ya, sudutnya sama ya. Nah, kemudian karena persegi panjang, nah, kemudian AD ya, banding PS, AD banding PS itu 3:5. Kemudian AB banding PQ 5:10 atau 1:2. Nah, ini sudah menggugurkan syarat. Karena apa? Perbandingannya tidak sama atau sisi-sisinya yang bersesuaian itu tidak sebanding ya, karena AD banding PS itu tidak sama dengan AB banding PQ, maka ABCD tidak sebangun dengan PQRS. Nah, karena ada salah satu syarat yang tidak sesuai, maka gugur ya untuk kesebangunan. Nah, contoh ya. Perhatikan gambar berikut, apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS? Nah, ini segitiga adalah bangun yang khusus ya, yang khusus. Perlu kami sampaikan bahwa untuk dua buah segitiga dikatakan sebangun itu jika memenuhi salah satu syarat dari dua syarat. Ini khusus untuk segitiga ya, tapi tidak untuk bangun datar yang lain, tapi khusus untuk segitiga. Maka jika dipenuhi satu syarat dari dua syarat itu, maka sudah dikatakan sebangun. Nah, ini ya, apakah ini sebangun? Nah, kita untuk menunjukkan sebangun atau tidaknya kedua kita itu, maka kita periksa perbandingan sisi-sisinya ya. Mulai dari yang terpendek itu adalah KL dengan ST ya, itu berarti 9:6, berarti 3:2.
Sekarang yang tengah-tengah, menengah ya, sisi yang berada di tengah atau panjangnya di tengah-tengah, yaitu apa? KM dan TR. KM dan TR. Maka kita bandingkan, KM-nya 12, TR-nya 8. Berarti kalau digunakan 3:2 ya. Masih sama ya. Nah, masih ada satu, yaitu sisi yang terpanjang, LM dibanding SR, yaitu 15:10 sama dengan 3/2. Nah, ini ada satu syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS ya. Jadi sebangun, dengan kata lain segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS. Oke, maka untuk segitiga cukup salah satu dari syarat itu dipenuhi. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini, segitiga ABC. Kemudian ada garis memotong sisinya, dua sisinya, yaitu DE ya. Nah, apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga segitiga EDC? Oke. Iya, sebangun. Mengapa sebangun? Ya, karena ini ada tanda sudut. Sudut ini B, ini dengan ini sama, kemudian ini dengan ini sama. Itu baru 2 sudut, padahal ada 3. Nah, ini sudut C. Sudut C ini kan berimpit. Ya, ini pasti sama kalau berimpit. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sudah sama besar, maka pastilah bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga EDC. Itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Garis-garis jajar dengan sisi segitiga. Nah, pada gambar di samping, segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun. Ya, sebangun. Mengapa sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut CDE dengan sudut CAB itu sama besar. Mengapa sama besar? Karena sudutnya sehadap. Jadi kalau sudut sehadapnya sama besar ya. Sudut CED sama dengan sudut CBA, juga sehadap. Nah, sehingga yang terakhir sudut DCE ya, yang berada di puncak ini DCE ya, sama dengan sudut ACB, yaitu berimpit. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, maka segitiga itu sebangun. Akibatnya karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, jadi karena sebangun, akibatnya sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sisi yang bersesuaian yang mana? Yaitu CD bersesuaian dengan CA. Kita bandingkan ya, CD bersesuaian dengan CA dibandingkan. CE bersesuaian dengan CB. Kemudian DE bersesuaian dengan AB. Kalau kita bandingkan, maka menjadi A per A ditambah B sama dengan C per C tambah D, atau sama dengan E per F ya. Nah, kemudian juga ada CD per DA, itu akan sama dengan CE per BE. Nah, CE per BE ini sama ya bandingannya. Nah, sekarang
Mari kita lihat contohnya pada gambar di samping AB sejajar DE. Jika panjang AB 12 cm, CD 4 cm, AD 2 cm, dan CE 5 cm, maka hitunglah panjang DE dan BE. Nah, sehingga karena sebangun, maka CD per CA sama dengan CE per CB dan sama dengan DE per AB. Maka kita masukkan, ya, kita substitusikan bilangan-bilangan yang bersesuaian. CD, ya, CD itu diketahui CD 4, ya, 4 cm per CA, berarti CA itu adalah, ya, ini jadi C ke A ini adalah CD ditambah DA. CD nya tadi 4, ya, DA nya 2, berarti 4 per 6, ya, karena 4 tambah 2 itu 6. Akan sama dengan CE per CB. CE nya diketahui 5, ya, 5 cm. CE ini 5 cm. Kemudian CB nya diketahui CB. Mana CB? CB berapa di sini CB? Oh, belum, ya, belum. Oke. Kita lanjut lagi, ya, karena belum ada, ya, CB, ya, ini, ya, kita biarkan. DE, DE mana DE? DE belum, sudah belum? DE belum, ya, nah, belum, ya, DE per 12, maka 2 per 3 sama dengan 5 per CB sama dengan DE per 12. Kalau kita ambil satu-satu, 2 per 3 sama dengan DE per 12, karena kita akan mencari panjang DE. Nah, kita pilih yang ada DE nya, DE per 12, maka 3 kali DE sama dengan 2 kali 12, atau 3 DE sama dengan 24, maka DE nya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8 cm. Nah, jadi DE itu 8 cm. Nah, sekarang kita cari panjang BE. Nah, di situ. Nah, panjang BE 2 per 3 sama dengan 5 per CB. 5 atau CE per CB, ya, CE per CB 5 per CB, sehingga diperoleh 2 CB sama dengan 15, maka CB nya sama dengan 7,5 cm. Jadi CB nya 7,5 cm, maka BE 7,5 dikurangi 5, yaitu 2,5 cm. Atau bisa juga kita menggunakan rumus yang lain, ya. Jadi CD per DA sama dengan CE per BE. Jadi di sini bukan CA, ya, di sini, mohon maaf, ini harusnya CD per DA, ya. Saya ganti aja pakai ini, ya, biar kelihatan. CD per DA, maka di sini adalah huruf D. Nah, jadi huruf D, CD per DA sama dengan CE per EB atau BE, sehingga 4 per 2 sama dengan 5 per BE, maka 4 BE sama dengan 2 kali 5, berarti BE nya adalah 10 per 4, ketemunya 2,5 cm, ya, sama seperti cara yang di atasnya, ya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, ini sifat 2 segitiga yang sebangun. Nah, ini sifatnya, ya. Sifatnya, kalau tadi ciri-cirinya,
Ini sifatnya, sifat dua segitiga yang sebangun, sisi-sisi yang bersebelahan sebanding, ya, atau jadi sisi disingkat seperti itu. Nah, itu merupakan sifat dari dua segitiga yang sebangun. Sifat yang kedua yaitu sudut-sudut yang seretak sama besar. Nah, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Nah, jadi begini, ya, kalau sudut yang seletak sama besar tadi sudah, ya. Jadi kalau sisi itu ini, jadi ini 2T per T, ya, 2N per N, 2M per M, ini semua hasilnya adalah 2. Nah, maka jadi sisi diketahui ketiga sisinya itu sebanding, ya, dengan ketiga yang lain. Nah, sifat yang kedua sudut-sudut yang seletak sama besar. Nah, jika sudut tadi kan kita menentukan, mengidentifikasi apakah dua bangun itu bangun, itu salah satunya adalah jika sudut-sudut yang bersebelahan sama besar. Jadi tidak perlu kita mengukur sisi yang lain. Nah, selanjutnya ini, nah ini sudah kita buktikan bahwa sudutnya ini sama besar. Nah, kemudian yang sana juga sama besar. Nah, yang atas juga sama besar. Nah, sifat dua segitiga yang sebangun yang lainnya adalah jika diketahui satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Nah, ini maksudnya ini ini sudut ini bersebelahan dengan sudut yang ini, dan ini sama besar, ya, sama besar. Kemudian kita bandingkan sisi yang mengapitnya. Di sini sisi yang mengapit ada 4 dan 6. Di sini 2 dan 3. Nah, 4 per 2 apakah sama dengan 6 per 3? Nah, kalau sama, nah berarti ini sebangun. Nah, itu sifatnya. Nah, selanjutnya, dua segitiga siku-siku yang sebangun, maka perhatikan ini segitiga ABC, ya, segitiga ABC, ya, perhatikan segitiga ADB dan ABC, ADB dan ABC. Sudut BAD sama dengan sudut BAC. Mengapa? Karena berimpit. Kemudian sudut ADB itu sama dengan sudut ABC. Diketahui apa? Siku-siku. Nah, sehingga sudut yang ketiga, sudut ABD sama dengan sudut ACB. Gitu. Nah, karena sudut-sudut yang bersebelahan sama besar, maka segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC. Nah, ini akan berakibat sisi-sisi yang bersebelahan sebanding. Nah, karena sisi-sisi yang bersebelahan sebanding, maka sisi yang mana itu? Yaitu AD. Ya, AD itu bersebelahan dengan AB. AD bersebelahan dengan AB. AB bersebelahan dengan AC. Dan BD bersebelahan dengan BC, ya. Ini, ya. Nah, karena AD per AB sama dengan AB per AC, maka kali silang AB kali AB atau AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Nah, jadi ini yang kita akan mencari panjang AB ini, ya. Maka dari sudut siku-siku ini
Ini mutar, kemudian sampai di sini lanjut mutar yang ke kecil, dibagi yang besar. Nah, ini jadi AD per BA kuadrat sama dengan AD kali AC, kan gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi AB sama dengan AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Nah, kita perhatikan di sini dua segitiga siku-siku sebangun gitu ya. Nah, mencari BC. Nah, kalau tadi kan mencari BA. Nah, sekarang mencari BC. Ya sama, berarti dari B muter sampai titik C muter lagi yang pendek. Nah, kemudian di sini dari C lagi muter yang panjang CA. Jadi ini untuk menentukan salah satu panjang sisi dari segitiga. Nah, berakibat karena sebangun berakibat sisi-sisi yang bersisian sebanding, yaitu BC per AC, BC per AC sama dengan CD per BC. Nah, sehingga diperoleh BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Nah, di sini kan ya. Ini kita ambil di sini, maka kita kalikan silang BC kali BC. Kemudian AC kali CD. Nah, seperti ini. Ya, diperoleh BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Atau BC sama dengan akar dari CD kali CA. Nah, sekarang kalau kita gunakan dua segitiga yang kecil, BDA dan BDC. Ya. Karena segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC, begitu juga segitiga BDC sebangun dengan segitiga ABC, maka dapat diperoleh bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC. Nah, sehingga sisi-sisi yang bersisian sebanding, kita bandingkan tadi ya, AD per BD, AD per BD akan sama dengan sama dengan AB per BC, AB per BC akan sama dengan BD per DC, BD per DC. Ya. Nah, sehingga karena AD per BD sama dengan BD per ADC, maka sama, ini kita kali silang sehingga diperoleh BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Jadi ini kalau diilustrasikan ya, BD kuadrat sama dengan DA per DC. Jadi misah ya, bercabang gitu ya. BD kuadrat sama dengan, nah lanjutkan DA kali DC. Nah, itu. Kesimpulannya, pada segitiga siku-siku, jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus pada sisi hipotenusanya, maka berlaku seperti ini, BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Kemudian ya, BA sama dengan AD kali AC ya. BA kuadrat sama dengan AD kali AC.
mencari BC, BC per AB BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Nah, berarti BC sama dengan akar CD kali CA. Ya, jadi kalau misalkan AD 4, DC nya 9, maka bisa kita cari semua sisi yang belum diketahui, ya. Ini contoh soalnya. Saya pilih gambar yang bagus. Nah, ini belum bagus. Mengapa? Karena ini sebenarnya harusnya kan ini adalah garis tinggi, tapi karena waktu maka ini gambarnya kurang bagus itu ya. Untuk mencari panjang QS, ya, QS berarti QS itu adalah QS kuadrat sama dengan SB kali SR gitu ya. Nah, betul ya. Padahal SB nya itu PR dikurangi SR, ya, sama dengan 4. Nah, begitu juga cara yang lain juga bisa digunakan. Panjang PQ pada segitiga PQR adalah PQ pada segitiga PQR, berarti QP kuadrat sama dengan PS kali PR atau PQ, ya, PQ kuadrat, ya, sama dengan 4 kali 20, ya, 4 tambah 16. Nah, sehingga diperoleh, ya, hasilnya karena 24 berarti 2 akar 20. Dengan akar 20 masih bisa disederhanakan, sehingga 2 kali 2 akar 5 atau sama dengan 4 akar 5. Tuh, ya. Ini disuruh mencari tadi IP, ya, ini pembahasannya. Iya, betul. Nah, di sini kalian bisa mencari materi-materi yang bersifat dengan kesepadan dan kekongruenan. Nah, kalian bisa buka blog, ya, blog saya, yaitu www.sulistiana71.wordpress.com. Nah, ini silakan dibuka untuk mencari referensi atau mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, ini latihannya, suruh membuktikan. Tuh, silahkan nanti dibuktikan, ya. Jadi pertama soalnya ini 1, nomor 2, kemudian ini terus selanjutnya, ya, misalkan ada soal seperti ini, ya, suruh membuktikan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus menuju ke 2 persyaratan tadi. Nah, karena setelah diukur itu sudut CA sama dengan sudut E, ya, sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, dan sudut C sama dengan sudut D. Nah, karena ketika sudut yang bersisian sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, perhitungannya seperti itu. Nah, ini juga nanti silahkan dicoba dibuktikan, ya. Nah, caranya seperti ini, gitu ya.
Jadi dibuktikan sudutnya. Nah, karena sudutnya sudah sama besar berarti sudah dipastikan sebangun. Karena sama sudut maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE. Ya, ini sehingga terbukti. Kemudian yang B, sebutkan pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, sisi AC bersesuaian dengan DE, AB bersesuaian dengan BD, kemudian BC bersesuaian dengan BG. Nah, sehingga bisa kita gunakan untuk perhitungan. Hitunglah panjang AE. Misalkan AE sama dengan X, berarti AB per BD, AB per BD itu akan sama dengan BC per BE, ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. X ditambah 4 per 6 sama dengan 16 per 4, atau ya, atau seperti ini. X plus 4 sama dengan 4 kali 6. Ya, panjang AE, mana panjang AE? Jadi AE itu kita menggunakan perbandingannya AB per BD. Ya, berapakah BD? Nah, karena itu siku-siku maka ya, jadi kita cari dulu gitu ya. Ya, nah ini sudah sebenarnya sudah ketemu. Jadi X ditambah 4 per 6 sama dengan 16 per 4. Jadi ini X AB itu kan X ditambah 4, ya, kemudian per 6. Ini 6 itu yang ini DB, ya, sama dengan 16, ya, BC per 4. Jadi BC itu bersesuaian dengan BE. Mari kita bandingkan sehingga ketemunya seperti ini, ya. Oke, X-nya ketemu 20, ya. Nah, ini ada soal, ya, ada soal. Silahkan ini dikerjakan. Dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai, ya, kemudian dikumpulkan, ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk materi kesebangunan. Nah, semoga kalian bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan, ya, untuk materi kesebangunan dan kekongruenan, ya. Tapi baru kita bicarakan tentang kesebangunan. Oke, terima kasih. Kita akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.